Nah, sekarang saya udah di Desa Kelembunan, masih dalam perjalanan sih untuk menuju desanya, ini di sungainya. Nah, di sana nanti saya mau disambut nih sama masyarakat asli sana, suku Dayak Berusu. Jarang-jarang nih nyampe disambut, lihat seperti apa nanti sambutannya. Masyarakat suku Dayak Berusu adalah subsuku Dayak Punan yang tersebar di Kalimantan Utara, terutama di wilayah Kabupaten Bulungan. Ini baru sampai harus minum dulu, ada air apa namanya Pak? Air sungai lah. Air sungai, pokoknya intinya dikasih daun, baru sampai haus tahu perjalanan jadi harus minum. Diminum. Sedotannya dari bambu. Aduh. Apa ini isinya? Saya curiga ini bukan air sungai. Ada asam-asam. Ada pahit. Ada pahit. Ada panasnya. Ada manisnya. Pas nyampe sini tenggorokan panas. Sudah bisa ditebakkan apa? Minuman tradisional khas suku Dayak Berusu. Ini apa nih? Ini satu penekanan untuk kami dari pengurus adat sama Mbak. Tapi ini tidak semuanya ya, sama Mbak aja. Ya, terima kasih banyak Ya. Pak. Narik Mbak. Coba. Menari, menyanyi, dan pongasih adalah bentuk keramah tamahan suku Dayak dalam menerima tamu. Pada momen inilah masyarakat Dayak menegaskan penerimaan dan komitmen persaudaraannya dengan siapapun yang berkunjung ke wilayah mereka. Bagi masyarakat Dayak pada umumnya, sungai adalah jalur transportasi vital dalam menjalankan roda kehidupan. Kami bersama warga mengarungi sungai untuk menuju hulu sungai Liagu Dulau. Daerah ini dahulu merupakan tempat tinggal nenek moyang mereka. Suku Dayak Berusu awalnya mendiami kawasan hutan di pegunungan. Namun pada tahun 1970-an, pemerintah merelokasi tempat tinggal mereka ke wilayah hilir. Lokasi tujuan saya masih jauh, naik terus ke hulu, kurang lebih 4-5 jam lagi dan melewati jeram-jeram seperti ini. Tapi ini dia, tipikal sungai-sungai di Kalimantan ya memang seperti ini. Jadi ya nikmati saja. Selamat datang di Kalimantan. Hanya pada musim kemarau saja debit dan arus sungai masih bersahabat untuk aktivitas mudik. Istilah Dayak Berusu untuk menyebut kegiatan naik ke hulu. Meski kegiatan mudik ini kini sudah jarang dilakukan, namun kepiawaian menembus jalur tradisional mereka selama ini tetap melekat kuat di kalangan masyarakat Berusu. Ini tadi kita baru istirahat sebentar. Terus mau ngelanjutin perjalanan lagi, tapi bisa dilihat di sana jeramnya besar sekali. Jadi semuanya turun dari perahu. Perahunya coba didorong. Ini bahaya banget kalau misalnya kita di dalam perahu bisa terbalik perahunya. Ini aja perahu udah keluar semua orangnya, tinggal didorong-dorong, perahunya tetap naik terus turun lagi, naik turun lagi. Udah lihat jeramnya susah, sulit sekali. Tapi ini belum apa-apa. Masih ada 4 jeram seperti ini lagi. Jeramnya turun kali. Naik harus dengan kekuatan penuh. Bahaya sekali kalau saya ada di situ. Mesinnya nggak kuat, terus langsung mundur lagi. Banyaknya jeram sepanjang aliran sungai memang menjadi tantangan terbesar perjalanan kami. Selain membuat waktu tempuh menjadi lebih lama, juga sangat beresiko jika kurang lihai mengarahkan ke tinting. Kerjasama yang solid antara juru batu dan juru mudi menjadi penentu kelancaran perjalanan mudik ini. Ini dia jalur sehari-hari masyarakat Kalimantan kalau mau ke hulu atau balik lagi ke hilir.
Bolak-balik semuanya lewat jalur sungai seperti ini. Buat mereka biasa, tapi buat saya Perjalanan ke Liagudulau memerlukan waktu sehari penuh pendakian ke hulu. Wilayah ini secara turun-temurun menjadi lumbung pangan masyarakat Berusu. Segala kebutuhan pokok bisa didapatkan di areal ini, seperti hewan buruan, sayuran, dan tentunya ikan-ikan perairan tawar dengan kandungan nutrisi penting untuk hidup mereka. ini jaring pertama yang kita tebar, tapi di sana udah ada 2-3 perahu lagi yang nebar jaring. Posisi untuk tebar jaringnya itu lokasinya dekat dengan cekungan arus, jadi sebelah sananya lebih dalam. Terus di atasnya ada pohon buah, jadi otomatis kalau buahnya jatuh, ikannya pada ke situ tuh cari makan. Targetnya adalah di sini kalau masyarakat bilangnya ikan pelian, tapi sebenarnya itu ikan masher. Nah, jadi sistem tebar jaringnya itu turun, jadi disimpan dari atas, terus sampai ke bawah terus, baru ditaruh batu pemberatnya. Gitu ya Pak ya? Semoga dapat banyak ikan! Meski memiliki populasi ikan yang melimpah, masyarakat di sini sangat mengerti dan memahami arti pentingnya melestarikan lingkungan. Perburuan spesies sungai dilakukan saat tertentu saja dan dalam selang waktu yang lama. Bagi masyarakat pedalaman Kalimantan, area perburuannya sangat luas, mulai dari hutan sampai sepanjang sungai. Ini jaring terakhir kita. Setelah jaring semuanya terpasang, kita tunggu hasilnya nanti seperti apa ya. Dalam sehari, pukat ditebarkan di berbagai titik potensial. Hal ini memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan hasil dengan memanfaatkan pergerakan ikan naik turun sepanjang badan sungai. Ini, kita cuma dapat satu tapi dapat ikan salap. Kalau orang masyarakat Dayak Berusu bilangnya ikan salap. Tapi kalau di Sumatera disebutnya ikan lampam. Tapi sebenarnya ini keluarga barb. Alat tangkap yang digunakan masyarakat Berusu bukanlah jenis pukat halus, melainkan memakai mata lebar agar ikan kecil tidak ikut terjaring. Tuh. Wih, ini namanya perburuan sama-sama, mau banyak, sedikit, besar, kecil, hasilnya dinikmati sama-sama. Tapi ini masher. Ikan pelian atau di daerah lain disebut semah atau gariang merupakan sumber protein dengan nilai ekonomis tinggi. Pada zaman dulu, ikan yang di beberapa negara Asia Tenggara disebut ikan sultan ini hanya dinikmati kalangan bangsawan. Dari perburuan hari ini, hasilnya lumayan bervariasi, ada barb, terus ada pelian alias masher. Ini kita ngejaring juga cuman sebentar ya Pak ya, setengah hari saja. Hasilnya sudah sebanyak ini, masih banyak yang di perahu juga, tapi yang kita makan ini saja dulu, coba habiskan ya. Bagi masyarakat Dayak Berusu, ikan pelian hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan protein saja. Eksploitasi berlebihan atas dasar ekonomi terhadap spesies ini tidak dilakukan, meski tawaran menggiurkan kadang terjadi akibat masuknya tengkulak dari negara tetangga. Mereka meyakini dengan tidak menjadikan ikan ini sebagai sumber ekonomi, populasinya akan terus terjaga sampai kapanpun di sungai mereka. Warisan leluhur ini terus dipelihara dengan penuh kearifan. Begitulah prinsip sederhana Dayak Berusu berkaitan dengan ikan pelian ini. Sama modelnya. Dari semua ikan, favoritnya pelian ini. Coba dirasakan semua. Cara masaknya juga, cara bakarnya juga sederhana, nggak dibersihkan sisiknya, jadi langsung dibakar pas matang, Kukunya semuanya langsung dimakan dibuka. satu-satu. Pintar dia.
Kondisi sungai pegunungan dengan arus deras dan jeram ganas atau upper river sangat mendukung aplikasi wild fishing dengan trekking di sepanjang tepiannya. Cara ini paling memungkinkan di saat ketinting sudah kesulitan untuk mendaki ke hulu sungai. Ini airnya lumayan keruh, nggak begitu dalam juga, tapi arusnya juga lumayan kencang. Jadi saya pakai umpan yang terang ini. Kemampuan menyelamnya juga paling kurang lebih 1 meter. Siapa tahu saya beruntung. Memancing dari tepian atau land bass memerlukan usaha lebih untuk menyisir badan sungai. Cara ini memiliki kelebihannya tersendiri, yaitu menjaga kesunyian lokasi seperti apa adanya. Dengan begitu, ikan-ikan yang terbiasa dengan habitat alami tidak akan terusik oleh kehadiran saya. Di perairan tawar, air keruh sangat mempengaruhi pola makan ikan-ikan yang menjadi incaran. Visibility air yang rendah juga menyulitkan ikan untuk melihat aksi umpan yang saya mainkan. Kayaknya ada nih. Masih kecil. Tapi ini emang tipikal ikan berarus ya, seperti ini, badannya panjang dan ini hampala, baby hampala. Kenapa saya bilang ini hampala? Karena di sini ada seperti garis, ada juga yang dot bentuknya, bulat. Ini hitam. Biasanya kalau sudah besar, warna hitamnya akan lebih kelihatan jelas. Ini masih kecil, jadi masih samar-samar. Lumayan lah untuk strike pertama hari ini. Nanti kita strike lagi yang lebih besar. Pertigaan sungai kecil seperti ini merupakan hotspot ikan di perairan upper river. Biasanya ikan pemangsa sering berpatroli di areal ini. Ini hampala atau masyarakat sini bilangnya barop. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Pantesan tadi perlawanannya, tarikannya mantep. Sampai ngos-ngos. Itu karena hampala ini memang sering di arus yang deras. Jadi powernya kuat. Rahangnya juga bisa dilihat. Sampai sekarang aja masih berontak terus. Benar-benar luar biasa powernya. Sungai pegunungan adalah habitat potensial ikan jenis barb dan ikan dari keluarga tor. Di kalangan pemancing, ikan famili tor merupakan ikan yang prestisius sebab perlu pemahaman upper river dan freshwater casting yang mendalam. Dengan membelakangi arus sungai, kita berharap dapat meletakkan umpan di depan ikan yang secara alami berenang menghadap arus. Ikan pelian. Wow. Biasanya masyarakat Kalimantan nyebutnya pelian, tapi ini ikan masyar. Ukurannya lumayan. Lumayan gesit juga pergerakannya. Lumayan bikin tangan saya mau patah. Lumayan bikin ngos-ngosan. Tapi lihat dong kecantikannya, ukurannya. Itu aja masih ngeplek-ngeplek. Biar orang sekalian. Ini aja ya. Udah? Ini kalau diperhatikan sisiknya agak butek, soalnya kalau ikan pelian ini tempat tinggalnya airnya butek, sisiknya juga ikutan butek. Kalau tempatnya airnya jernih, sisiknya juga akan lebih cantik. Terus di samping-sampingnya juga nih kelihatan ada bekas-bekas luka. Kayaknya dia habis diserang predator lain.
Hutan bagi orang Dayak dapat diibaratkan seperti pasar serba ada. Berkat tata kelola berkelanjutan, hutan terus dapat menyediakan beragam kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan. Nah, ini dia buah lempasu, salah satu campuran bumbu untuk masakan kita hari ini. Yang diambil yang mana, Bu? Yang ini ya, yang mentah. Nih, ini yang mentah sama yang masak. Yang mentah memang masih kecil-kecil, warnanya juga keunguan. Yang masak lebih lembek ya, Ibu ya? Yang mentah masih keras. Yang hijau itu masih mentah dia itu, setengah tua dia, kupas dulu. Oke, berarti ini yang memang biasa masyarakat kalau mau masak apa segala macam, bumbu-bumbunya ambil langsung dari hutan. Ya, ini bumbu ikan. Coba. Ini, ikan laut, ikan sungai. Apa saja kita masak pakai ini. Ya. Kalau pakai garam enak ini. Enak sih sebenarnya. Ya. Asam tapi modelannya kayak makan kedondong. Nggak mau, Ibu. Saya aja makan, Ibu, asam. Biarlah. Ambil lagi, Bu. Aduh. Buah lempasu adalah jenis buah dalam genus Bacaurea. Ada yang menyebutnya lempaung, kalampasu, atau lingsu. Di Indonesia penyebarannya cukup merata karena dapat dijumpai juga di Pulau Jawa, Sumatera, dan Papua. Ini pohon lempasu, masyarakat sini sih bilangnya lempasu. Habitatnya selalu di pinggir-pinggiran sungai, mungkin karena butuh air banyak kali ya. Karena kalau dilihat juga dari buahnya banyak air, asam seger. Digadoin gini aja enak, apalagi kalau dimasak. Nggak sabar nih, kayaknya enak. Pertemuan dengan masyarakat Dayak Berusu semakin meyakinkan saya bahwa kekayaan kuliner tradisional kita amatlah luar biasa. Orang Berusu dikaruniai potensi alam yang masih melimpah dan bahan-bahan terbaik. Berat banget. Ini kenapa orang sini bilang, Ibu? Ikan kelawar. Ikan kelawar. Ini hasil jaring sungai sini. Tadi malam bapak-bapak ngejaring. Kalau diperhatikan, ini kayak perpaduan gurame dan ikan lohan. Tapi ini jenis kaloi sebenarnya. Masyarakat sini bilangnya kelawar. Bagi masyarakat Berusu, ikan kelawar menduduki peringkat kedua dalam daftar makanan favorit setelah ikan pelian. Ikan kelawar diminati karena memiliki kandungan lemak yang banyak. Ini dia kebersamaan Dayak Punan dan Dayak Berusu. Walaupun tinggalnya di pinggir sungai, tapi mereka selalu suka untuk memasak atau makan di andera seperti ini tepat di samping sungai. Ini kayak piknik buat mereka. Jadi tidak boleh terlewatkan. Saya kepalanya besar banget ini. Nih, ini lemak di kepalanya atau tukuknya. Berair, juicy, lembut. Enak ini. Ini dia buah lempasu yang tadi kita ambil di hutan. Ada kaldu-kaldu ikannya juga. Asamnya masih terasa, tapi jauh lebih segar.